Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan menolong kami, memberkati kami menikmati hari yang baru. Kami menyembah Tuhan, kami datang dengan penuh syukur dan pujian untuk segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Pemeliharaanmu itu selalu nyata kami rasakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dari waktu ke waktu Tuhan memelihara kami. Tuhan mencukupkan kami dan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memohon urapan Tuhan Yesus bagi setiap kami hamba-Mu ini bersama Bapak Ibu Saudara. Kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada firman-Mu, agar sungguh kami hari ini diberkati Tuhan. Kami hari ini dipimpin, ditolong, diteguhkan, ditegur oleh firman Tuhan. Berkatilah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita 6 hari bersama merenungkan tentang berkat berlindung kepada Tuhan. Berkat bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca di bagian perikop terakhir, di ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk setiap kita ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama nanti merenungkannya sampai ayat yang ke-23. Saya membacakannya 2 ayat bagian pertama, yaitu ayat 19 dan 20. Bagaimana berkat orang yang berlindung kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang orang yang berlindung kepada Tuhan dengan sikap-sikap hidupnya kita telah renungkan dalam beberapa hari, dan saat ini kita akan bersama berbicara spesial tentang berkat yang Tuhan nyatakan di bagian terakhir di perikop ini, bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan itu saat dia mengalami sakit hati, patah hati, remuk jiwanya, dia berada di dekat Tuhan. Tuhan ada di dekatnya dan menyelamatkannya. Tuhan itu dekat. Posisi dekat menunjukkan bahwa Tuhan berada bersama dengan dia. Tuhan itu tidak jauh, tidak terbatas. Menunjukkan posisi yang demikian. Tuhan itu dekat. Tidak perlu melangkah jauh. Tidak perlu mencari-cari lagi. Karena sudah ada di dekatnya. Orang yang berlindung kepada Tuhan itu ada di dekat Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkannya. Orang-orang yang patah hati, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Patah hati menunjukkan situasi orang yang hilang semangat karena ada kejahatan dari orang atau pihak lain yang membuatnya patah hati, yang membuatnya terluka, membuatnya tidak lagi bersemangat, membuatnya putus asa. Situasi keadaan bisa membuat seseorang putus asa, bisa membuat seseorang tidak punya harapan. Hatinya patah, ya, digambarkan demikian. Tidak lagi bisa tegak. Dia menjadi lemah, menjadi lemas. Tidak bisa lagi dia berdiri tegak. Tidak bisa lagi dia punya keberanian. Dia tidak punya lagi semangat. Tetapi Tuhan katakan, dalam keadaan atau situasi dia patah hati, Tuhan ada di dekatnya. Biasanya orang-orang yang paling setia, sahabat yang sejati itu ada di saat kita patah hati, di saat kita sedih, saat kita bahagia. Manusia, orang-orang banyak datang, tapi saat kita sedih, siapa yang mau menemani?
Tuhan Yesuslah. Maka saat kita berlindung kepada Tuhan, janganlah takut dan janganlah khawatir. Karena manusia meninggalkanmu mungkin dalam kepatah hatianmu, tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu. Kadang-kadang manusia patah hati karena ditinggalkan orang yang dicintainya, patah hati karena ditinggalkan sahabatnya, patah hati karena ditinggalkan pasangannya berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan dalam situasinya yang sulit, dalam situasinya yang sendiri, Allah dekat dengan dia. Dan Tuhan katakan, Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bukan hanya patah hati, kalau patah mungkin masih satu jadi dua, demikian ya. Tapi remuk, menunjukkan situasi yang sudah tidak berbentuk lagi, sudah berpuing-puing. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Apa artinya? Sebenarnya sudah remuk. Kenapa tidak digunakan istilah Tuhan memulihkan orang yang remuk hatinya, tapi menggunakan istilah kata menyelamatkan? Menunjukkan bagaimana orang yang remuk jiwanya sebenarnya sudah tidak punya harapan, sudah patah hati, sudah remuk jiwanya, tapi Tuhan menyelamatkannya. Karena keremukan jiwa itu menghancurkan. Dan kalau sudah hancur ya pasti nggak selamat. Tapi inilah yang terbaik yang Tuhan nyatakan, bahwa orang yang remuk jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Berkat yang pertama, Tuhan dekat dan menyelamatkan orang yang bermasalah, orang yang dalam pergumulan, orang yang kehilangan semangat, orang yang remuk jiwanya, orang yang patah hatinya. Saudara-saudara, kaum muda, saat engkau patah hati ditinggalkan orang yang engkau kasihi, karena mungkin dia memilih yang lain, atau karena mungkin engkau bukan jodohnya dan dia merasa tidak cocok denganmu, janganlah engkau sedih. Karena saat remuk jiwamu, saat patah hatimu, Yesus ada di dekatmu dan akan menyelamatkanmu. Yang kedua, berkat Tuhan adalah saat orang benar atau orang yang berlindung kepadanya mengalami kemalangan, mengalami hari-hari buruk, mengalami hari-hari malang melintang, hari-hari yang penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan. Tadi berbicara tentang jiwa yang remuk dan hati yang patah, tapi ini berbicara tentang kemalangan. Kemalangan ini situasi yang sulit, situasi yang susah, tapi Tuhan katakan orang benar kemalangannya banyak. Ada istilah sudah jatuh ketimpa tangga digigit anjing gila gitu ya. Tapi Tuhan katakan begini, mungkin saat kita mengikut Tuhan ada kesusahan demi kesusahan, ada kesulitan demi kesulitan yang gak pernah berhenti. Tapi Tuhan katakan demikian, ya kebenaran, kemalangan orang benar banyak, tetapi di setiap kemalangannya Tuhan melepaskan dia. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dari semuanya itu dari apa? Dari kemalangan yang banyak. Dari semuanya itu menunjukkan bahwa tidak ada di saat orang benar mengalami kemalangan itu tidak dilepaskan, selalu dilepaskan. Benar kemalangan orang benar itu banyak, iya mungkin terjadi, bisa saja mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi dibenci orang, kesusahan ada, ngalamin pergumulan keuangan, iya ngalamin pergumulan rumah tangga, iya. Tetapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, sekalipun beruntut-runtut, berturut-turut, bernomor-nomor, ngantri ya, pergumulan persoalan itu datangin hidup kita, Tuhan bilang Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berapapun nomor pergumulan yang berapa angka, berapa sebanyak apapun kemalangan kita alami, Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Berkat orang yang berlindung kepadanya. Yang berikutnya, Tuhan melindunginya, tulang-tulangnya. Bagi orang fasik, kemalangan itu mematikan. Tetapi Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya.
semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jelas ini berbicara tentang keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, jiwa orang-orang yang berlindung kepadanya, yang dinyatakan dengan hidup takut akan Dia, hidup di dalam kebenaran, hidup mencari perdamaian. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dari kematian kekal, dari hukuman kekal, dari kengerian kekal. Dan Tuhan menyatakan hukuman itu telah ditanggung Kristus di atas kayu salib, sehingga semua orang yang berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi menanggung hukuman, tidak akan lagi menanggung hukuman, karena hukuman itu telah selesai ditanggung Tuhan Yesus Kristus. Sudah selesai, sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara jiwa, secara semangat, orang benar mungkin mengalami remuk hati, mungkin mengalami patah hati, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Secara pergumulan, persoalan, kesulitan hidup, mungkin orang benar mengalami lebih banyak pergumulan, tetapi dari semuanya itu, dari semua pergumulannya, Tuhan melepaskannya. Dan berkat yang berikutnya, bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan dilepaskannya dari hukuman, dibebaskannya jiwanya dari neraka. Tuhan berikan hidup kekal di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat yang Allah sediakan di bumi, tapi juga ada berkat yang Allah sediakan di sorga. Tetaplah hidup berlindung kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu memegang kita, Tuhan dekat dengan kita, dan Tuhan memberikan kelepasan demi kelepasan di tengah pergumulan dan persoalan, dan dalam kehidupan yang akan datang. Kristus telah selesai menanggung hukuman dosa, maka kita tidak lagi menanggungnya, dan Kristus memberikan pembebasan bagi jiwa kita. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini dengan penuh sukacita di bait Allah, di rumah Tuhan, dalam ibadah kita dengan penuh syukur, karena firman-Nya telah mengingatkan kita bahwa orang yang berlindung kepadanya menikmati keselamatan di bumi dan juga keselamatan di surga. Tuhan menolong memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pertolongan-Mu hari ini, berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau ada dekat kami saat orang menjauh dari kami, saat orang meninggalkan kami. Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami. Engkau juga memberikan kelepasan demi kelepasan di tengah banyaknya pergumulan. Dari semuanya itu Engkau memberikan pertolongan. Dan Tuhan, terima kasih karena hidup kekal di surga Tuhan berikan. Hukuman kami karena dosa-dosa kami Engkau telah tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan kebaikan-Mu, kami kagum akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami, dan terus pimpinlah hidup kami agar terus menerus berlindung kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.